Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Sababun Nuzul surah An-Nisa ayat 135 gitu. Di saya 135. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhadaa'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang telah beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat. Jadi harus adil. Kalau orang salah nyebut adil sejak dalam pikiran, sudah adil sejak dalam pikiran. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Kadang orang itu kalau ada saudaranya, kerabatnya yang kaya dihormati, tapi kalau yang miskin diremehkan. Ada acara keluarga aja kadang kita tidak adil. Kalau paman atau paklik atau bude atau bupade yang kaya datang dihormati, disambut. Begitu paklik atau bude atau bule yang miskin datang, biasa-biasa aja, cuek-cuek aja. Iya. Kalau yang kaya datang, sambut. Iya. Tapi mboten adil terus Al-Qur'an ngoten, mboten angsal. Jadi harusnya diperlakukan apa? Sama. Sama-sama dihormati ngoten. Sama-sama dihormati. Mau yang kaya, mau yang miskin, semuanya dihormati. Napa? Enggak semuanya. Makanya dalam Islam itu ada rumus. Kalau bahasanya Nabi itu aukamakol, tidak termasuk golonganku orang yang lebih tua tidak menghormati, tidak menyayangi yang lebih muda,
Yang muda tidak menghormati yang lebih tua. Itu tidak pandang harta. Allah. Bahwa kemudian ada orang-orang tertentu yang lebih dimuliakan oleh Allah karena ketakwaannya, nah, itu beda bab, nanti itu di sisi Allah itu. Termasuk ada orang-orang yang Allah muliakan karena ilmu dan iman sekaligus ada dalam dirinya, itu beda bab nanti. Nah, itu pun pastinya kalau orang itu berilmu dan beriman dengan benar, dia juga akan sama. Kalau dia lebih tua akan menyayangi yang lebih muda, kalau dia lebih muda akan menghormati yang lebih tua. Saling lah, dalam Islam ada saling. Allah, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini, An-Nisa ayat 135, berkenaan dengan pengaduan dua orang yang bersengketa. Seorang kaya dan seorang yang miskin. Yang satu kaya, satu miskin, lagi bersengketa. Rasulullah Muhammad SAW membela pihak yang fakir karena menganggap bahwa orang fakir tidak akan menzalimi orang kaya. Akan tetapi Allah tidak membenarkan tindakan Rasulullah Muhammad SAW dan memerintahkan untuk menegakkan keadilan di antara kedua belah pihak. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari As-Suddi. Nabi kita Muhammad SAW bisa salah, bisa. Tapi Nabi tidak berdosa. Tapi karena Nabi itu maksum, walaupun salah ujungnya benar gitu loh. Loh kok bisa dibuat salah gitu Ustaz? Ya, pertama supaya tidak dituhankan. Nabi itu sengaja dibuat pernah salah oleh Allah supaya tidak pernah dituhankan, supaya tidak dituhankan. Yang kedua, supaya orang belajar dari kesalahan Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Ini, umumnya orang nganggep bahwa kalau orang itu miskin tidak akan berbuat dolim kepada yang kaya. Umumnya yang dolim itu yang kaya kepada yang miskin. Tapi jangan salah, kalau merujuk pada ayat ini berarti ada loh orang kaya yang dolim kepada orang yang miskin, orang miskin yang dolim pada orang yang kaya. Sebagaimana juga ada orang yang kaya dolim kepada orang yang miskin. Ingin tahu contohnya? Nun sewu nggih. Di surah Al-Mutaffifin itu ada ayat bunyinya gini, wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan dan takarannya, yang kalau dia menimbang untuk dirinya, dia maunya dikurangi. Tapi kalau dia mau nimbang untuk dirinya maunya dipenuhi, tapi kalau menimbang orang lain maunya dikurangi. Jadi ada model orang itu, kalau kita sederhanakan dalam bentuk praktek sehari-hari, kalau dia nimbang untuk orang lain maunya dikurangi, sehingga kadang timbangannya beda. Tapi kalau dia nimbang dari orang lain untuk dirinya maunya dipenuhi. Dalam konteks penjual, kadang penjual itu di satu warung punya timbangan yang berbeda. Kalau jual dia pakai timbangan ini, kalau beli dia pakai timbangan ini. Kalau dalam praktek pembeli, kalau dia ditimbang oleh tukang timbangnya, orang penjualnya wis pas, tambah bang, asal main tambah bang, gitu. Sehingga tukang sayurnya merengut atau pedagangnya merengut, ibu kok njok tambah, padahal timbang pas atau bahkan berat sudah, njok tambah wae. Sehingga pernah ada tukang sayur itu lari di depan rumah itu sampai ada satu rumah yang tukang sayur itu cepat-cepat buru-buru gitu, bukan lari buru-buru. Kata istri saya, Pak, saya mau beli. Ada apa kok buru-buru? Iya Bu, menghindari rumah itu. Kenapa? Ya kalau beli sering minta tambah. Itu praktek konvensionalnya. Tapi praktek yang banyak terjadi di tingkat karyawan misalnya itu. Ada karyawan-karyawan tertentu itu atau pegawai-pegawai tertentu itu yang kalau gajian maunya penuh, kerjanya salah-salan itu. Ya kalau gajian maunya penuh. Tapi kalau kerjaan apa? Asal-asalan. Nah, ini hati-hati ini. Termasuk kecurangan dalam timbangan dan takaran. Nah, ini non sewu ini
kita semua belajar nih. Orang itu kalau dalam Islam, kalau memberi lebih sampai gajinya nggak cocok untuk apa yang dia kerjakan, maka nanti orang itu akan kekurangan gajinya itu akan ditutup oleh Allah dengan keberkahan. Tapi kalau dia sengaja bermalas-malasan sehingga nggak cocok antara gaji dengan perbuatannya, maka kekurangan pekerjaannya itu akan ditagih oleh Allah dalam bentuk hilangnya keberkahan. Saya pernah baca satu cerita, menurut riwayat yang saya baca ini dari Imam Syafi'i. Tidak tahu betul apakah ada Imam Syafi'i, tapi ini kita ambil hikmahnya aja lah ya. Saya bacanya itu gini. Jadi ada orang itu ceritanya kurang lebih ya, kerja pada seseorang minta gaji 5 dinar. Tapi ternyata kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itu kurang. Maka kata ulama itu pas dia minta nasihat, saya ini udah kerja udah gini tapi gaji saya kurang terus saja. Kata ulama itu gini, ya udah kamu kembalikan aja 1 dinarnya biar jadi 4 dinar. Saya ini digaji 5 dinar aja kurang kok suruh kembalikan 1 dinar. Ya udah turuti aja. Turuti kembalikanlah jadi 4 dinar. Datang masih kurang saya. Ya udah kembalikan lagi 1 dinar katanya. Loh, kok aneh ini. Akhirnya dikembalikanlah 1 dinar. Akhirnya jadi 3 dinar. Besoknya dia menghadap, saya alhamdulillah sekarang cukup saya. Apa rahasianya saya? Jadi kemarin itu kamu nuntut gaji terlalu tinggi kepada majikan kamu, sementara pekerjaan kamu nggak cocok dengan gaji setinggi itu. Makanya ditagih oleh Allah dengan hilangnya keberkahan hingga kamu nggak cukup. Sekarang udah pas ini, udah pas sehingga sekarang cukup kamu itu. Nah, saya tidak hendak mengata-ngata jenengan misalnya nanti ragil saya suruh Pak kurang gaji saya, enggak gitu, tetap aja. Cuman maksud saya biarkan gaji kita segitu enggak ada masalah, tapi pantaskan pekerjaan kita dengan gaji itu sehingga kemudian bahkan kalau perlu lebihkan. Sehingga gaji itu enggak pantas untuk kita. Kenapa? Karena sangat hebatnya pekerjaan kita. Enggak usah khawatir. Urusan kita tidak dengan perusahaan di mana kita bekerja. Urusan kita dengan yang menciptakan kita. Di mana nanti kelebihan pekerjaan kita itu, kekurangan gaji kita akan ditutup oleh Allah dengan keberkahan insya Allah. Tapi kalau sebaliknya, kita menuntut gaji tinggi, sementara pekerjaan kita ngasal tadi itu, males lah, muales. Itu walaupun tampaknya tinggi, berarti ada kelebihan gaji yang nggak pantas untuk pekerjaan kita yang malas-malasan itu. Sehingga karenanya kemudian kekurangan pekerjaan itu akan Allah tuntut dalam bentuk dicabutnya keberkahan pada banyaknya uang itu, sehingga nggak berkah. Nah, saya pas ngomong gini ini saya ngisi kajian di Sosro saat itu di Nggih, Pondok Umum. Nah, tiba-tiba ada yang mendatangi saya. Kata orang ini ngomong gini, Ustadz bener katanya. Bener apa Pak? Saya ini kerja tim berlima Ustadz, berlima. Tim saya ini 5 orang Ustaz. Mohon maaf kalau nggak saya 5 orang ya, saya lupa angka pasnya. Kalau nggak saya 5 orang. Salah satu di antara kami ini Ustaz, ada yang karyawan senior, kata dia gitu. Kalau kita kerja nih Ustaz, harusnya kan dikerjakan berlima itu. Yang satu nggak mau kerja Ustaz, ongkang-ongkangan, mentang-mentang karyawan senior, bayarannya paling gede, neng ongkang-ongkang. Sementara kami berempat itu kerja, dia nggak patek kerja lah gampangane ngoten. Ongkang-ongkang tok. Bayaran paling gede, kerjane nggak patek ono. Sing ongkang-ongkang sing kerja wong 4, wae wong 5 kan. Kata mereka apa? Saya melihat sendiri Ustadz ketidakberkahan dalam kehidupannya. Memang dia gajinya tinggi, paling tinggi di antara kita. Tapi saya melihat sendiri Ustadz bagaimana ketidakberkahan itu ada dalam kehidupan dia. Dia bilang gitu, wis macam-macam lah sebabnya. Ono ae kurange ono ae, sembuh apa kurang ono ae. Nah, makanya saya ulang sekali lagi nggih. Tidak hanya panjenengan tapi juga kita semua lah ya. Nah, itu kalau kita melebihkan apa yang kita kerjakan sehingga kemudian yang dibayarkan kepada kita itu kurang, nanti kekurangannya itu Allah yang akan menutupi dengan apa? Keberkahan. Tapi kalau kita nuntutnya tinggi, sementara kerjanya muales tadi itu, maka ngerinya naudzubillah lebih besarnya gaji yang dituntut itu malah
dicabut keberkahannya. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, ini kalau kita ambil spirit dari yang terjadi pada kasus tadi itu. Sehingga berarti apa berarti? Ada berarti model karyawan yang dolim pada majikan ya ono. Bahwa perusahaan yang dolim pada karyawan ya ada, urusannya Pak Haji Narto. Nah, dulu di Saker Bang ngurus karyawan yang didolimi oleh perusahaan, iya banyak. Tapi jangan salah, karyawan yang dolim pada perusahaan itu juga ada gitu loh maksudnya. Pun orang kaya yang dolim sama orang miskin banyak, tapi orang miskin yang dolim sama orang kaya yono. Contoh, ini contoh mawon, contoh. Saya punya jamaah, punya tanah 1000 meter. Tanah itu nganggur lah istilahnya ngoten. Ya ada tanaman-tanaman ke pekarangan ngoten lah. Karena beliau nggak bisa jaga, beliau minta orang jaga di situ. Minta jaga di situ. Awalnya suami istri jaga di situ, jagain tanah itu, dibayar sama jamaah saya itu. Lama-lama dia kan punya anak, anaknya tambah lama tambah gede, akhirnya nikah, dibuatkan rumah sampingnya di tanah yang diizinkan untuk ditinggali, tapi untuk jaga tanah ceritanya itu. Ternyata anak satunya mau nikah lagi, bikin rumah lagi. Lama-lama 200 meter tanahnya dipakai sama orang itu. Disuruh pergi minta ganti rugi, ngewayel. Dolim mau mboten niku? Dolim. Wis ditolong mentung. Wonten nggih? Wis ditolong napa? Mentung. Dinai ati ngrego telek, Pak. Sak telek-telek iki. Akhirnya sama jamaah saya di pager, wis badok-badokan 200 meter wis, sing penting 800 meter selamat. Karena repot Pak urusannya, Pak. Ndak kau lek ngurus ngoten kan ngetos siambang nggih. Mau istilah jare wong kelangan sapi, ngurus sapine kelangan sak kandang-kandang. Kula mboten paham lah niku istilahnya. Akhirnya daripada ribet-ribet di ono-ono ini pager terus 200 meter PPN kono sak karepmu wis. Akhirnya yang penting 800 meter selamat. Lah jamaah kula lain lagi, ada lagi yang ada jamaah saya yang lain lagi itu ya gitu. Tanahnya dijaga orang, dia kayak dikuasai gitu. Akhirnya ditol yang polisi sama jamaah saya. Wes kono depono polisi gue jadi. Ya itu jadi istilah orang miskin dolim pada orang kaya itu ada. Orang miskin tapi dolim nang wong sugih. Wonten. Lah umume manjene wong sugih sing dolim umume. Tapi jangan salah, orang miskin yang dolim pada orang kaya itu juga ada. Bisa dipahami ya? Nah, ayat ini menegaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW diarahkan oleh Allah agar jangan lihat miskin kayanya, lihatlah sopo sing dolim. Nah, kula pribadi biasa, saya pribadi biasanya, kalau kan ada beberapa kasus rumah tangga yang disampaikan ke saya, gitu. Pokoknya dengan catatan suami istri kumpul, gitu. Lek bojone tok sing ngomong kula angel, utawa sing lanang tok ngomong angel, utawa sing wedok tok ngomong angel. Tapi lek suami istri kumpul, biasanya saya timbang pakai hak dan kewajiban biasanya. Jadi saya timbang pakai hak dan kewajiban. Jadi apa kewajiban suami, apa haknya suami, apa kewajiban istri, apa haknya istri. Nah, makanya setelah ditimbang itu ketahuan nanti siapa yang dolim. Karena kadang non sewu ada sebagian misalnya suami gitu ya, dia merasa istrinya dolim, tapi ternyata begitu kita timbang pakai hak dan kewajiban ternyata suaminya yang dolim, itu ya ada. Atau sebaliknya, istri yang merasa suaminya dolim, begitu ditimbang ternyata istrinya yang dolim. Nah ini makanya perlu ditimbang pakai hak dan kewajiban supaya tahu siapa yang dolim. Nah, maka dalam hal orang kaya orang miskin juga sama. Jadi jangan dilihat karena dia orang miskin biasanya didolimi, orang kaya yang biasanya dolim, jangan lihat itu, tapi lihatlah hakikat yang terjadi itu apa, berkaitan dengan hak dan kewajiban. Makanya dalam Islam itu ada istilah gini, ada istilah hak dan kewajiban. Misalnya suami itu punya hak yang dilindungi oleh Allah dan kewajiban istri. Nah istri juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban suami, harus saling. Atasan dan bawahan juga gitu sama. Atasan punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban bawahan. Bawahan juga punya hak
yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban atasan. Ini harus saling, tidak boleh merasa paling. Karena kalau merasa paling bahaya loh. Misalnya atasan merasa lebih paling daripada bawahan, loh bahaya loh. Kalau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan, itu bahaya. Dangge kan? Dangge. Bahaya kalau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan. Semonten niku. Dangge. Dangge. Kan bahaya, makanya harus pakai dua, harus saling. Iya, bapak-bapak bahaya, kue gondal gandul. Allahu Akbar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari As-Suddi. Berikutnya sababun nuzul surah An-Nisa ayat 148. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu samii'an 'alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah enggak suka ada ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang terzalimi. Dalam Islam orang kalau dizalimi itu punya dua hak. Hak pertama hak membalas. Hak yang kedua hak memaafkan. Kalau sanggup memaafkan surplus. Dia dizalimi, doanya mustajabah. Terus kemudian dapat pahala memaafkan dan karenanya dia diampuni oleh Allah, surplus lah pokoknya. Makanya kalau ada orang yang terzalimi terus kemudian biasanya orang yang kalau terzalimi itu kalau dia sabar biasanya, gak tahu gimana ceritanya itu, bismillah banyak harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal sabar. Tapi fakta kan ada orang yang nggak bisa nahan toh, namanya manusia gitu. Wes berdedek iki. Oh, akhirnya muntap keluar kalimat yang kasar itu. Boleh nggak? Boleh. Kita diberi hak. Ayat ini memberi hak. Orang yang terzalimi boleh dia membalas. Cuman saran saya ngeten. Misalnya 10 kali dizalimi ngoten nggih. Ya sing songong nyepuro lah. Yang sekali itu baru bales. Ben surplus ngoten lho. Jangan dibalik, 10 kali dizalimi misalnya ngoten nggih. Sing songo bales, siji nyepuro. Kuatire nangke napa pas-pasan. Kalau bisa itu sing akeh nyepurone. Yang banyak memaafkannya. Ya ini memang enak ngomongnya aja, kadang prakteknya apa tadi? Sulit pakai tadi. Udah gitu dalam Islam kalau kita membalas itu tidak boleh lebih balasnya. Kalau lebih kita yang dosa. Itu rumus itu. Jadi harus kosong-kosong. Maksimal itu gitu. Kalau kita kelebihan balasnya kita yang dosa. Kalau menurut teorinya gitu. Misalnya ada orang ngatain panjenengan misalnya aku bilang ya, monyet lo. Nah, harus sama, lo juga monyet, sama, seimbang kosong-kosong. Kegedean Pak. Kalau diwalik, kalau kelebihan kita dosa. Monyet lo, kon bedes, lo. Monyet sama bedes padha napa mboten? Bedes niku napa? Monyet lo mbahnya monyet, kelebihan ada mbahnya itu. Nah, itu kelebihan, itu kita minus itu. Jadi kalau membalas pun dalam Islam tidak boleh lebih. Kecuali dalam konteks bela diri. Nah, makanya sebenarnya di antara keutamaan orang kalau dizalimi, kalau dia sabar, itu justru doanya mustajabah. Nah, kalau ada orang misalnya cerita, alhamdulillah apa yang saya bayangkan kok sering terjadi. Bisa jadi itu barokahnya dizalimi. Barokahnya apa? Dizalimi. Nah, tapi jangan minta dizalimi juga. Kan dalam Islam tetap kalau doanya Nabi
Berlindung kepada Allah dari mendolimi dan didolimi. Itu doanya Nabi. Jadi di antara doa Nabi adalah berlindung kepada Allah dari mendolimi dan didolimi. Tetap kita berlindung kepada Allah dari didolimi dan atau mendolimi. Pun lanjut nggih. Jadi kalau mau balas silahkan, tapi kalau memaafkan tentu lebih baik. Nabi pernah balas? Pernah, tapi lebih sering memaafkan. Kalau Nabi barangkali dari 1000 kali didolimi, barangkali belum balasnya cuma sekali. Perlu membalas, kenapa? Supaya orang tahu membalas itu boleh, gitu maksudnya ngoten. Nabi kan harus ngasih contoh kan. Jadi Nabi pernah sekali waktu membalas, tapi Nabi lebih sering memaafkannya. Nah, itu seperti itu. Kalau gambaran sederhananya ngeten. Kalau sabarnya Nabi 13 tahun di Mekah, itu sabar tanpa perlawanan sama sekali. Nabi di Mekah 13 tahun sabarnya tanpa perlawanan sama sekali. Dan para sahabat. Tapi di Madinah 10 tahun Nabi sabarnya melawan. Jadi podo-podo sabare ning sabar teng Mekah tanpa perlawanan, di Madinah ngelawan. Kenapa? Karena dulu di Mekah belum ada perintah melawan. Nah di Madinah sudah ada perintah melawan. Untuk menghardi orang yang dolim ben gak macem-macem, maksudnya ngoten. Nah terus kita gimana Ustaz? Kembali teng kemampuan jenengan. Kalau jenengan tidak ada kemampuan melawan, ya wis dimas sepuro maun. Tapi kalau jenengan bisa melawan, lawan maksudnya tujuan melawan itu menghentikan kedolimannya maksudnya. Ojo kok terus lho ya. Ya macam-macam. Wah. Tak pecat kon kok misalnya. Itu seperti itu. Paham ya? Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini An-Nisa ayat 148 berkenaan dengan seorang tamu yang berkunjung kepada seseorang di Madinah dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik sehingga ia pun pindah dari rumah orang itu. Si tamu menceritakan perlakuan tersebut terhadap dirinya. Ayat ini An-Nisa 148 membenarkan tindakan orang yang dizalimi untuk menceritakan perlakuan yang diterimanya kepada orang lain itu. Diriwayatkan oleh Hannad ibn Asiri dalam kitab Az-Zuhud yang bersumber dari Al-Mujahid. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya, wis gak tahan dizalimi terpaksa cerita ke orang lain. Pernah enggak jenengan wis berusaha nahan, ngempeh wis tak tahan. Wis tak tahan pokoknya tak lek dhewe wis pokoke. Nah, namanya manusia nggih. Ini karena kedolimannya wis nemen gak nahan suwe saniki. Wah. Akhirnya terpaksa cerita. Jadi dalam Islam itu boleh. Makanya Nabi itu ketika istrinya curhat gara-gara dibully itu Nabi tidak mengatakan tidak boleh, ghibah haram, tidak. Nabi dengerin itu. Kenapa? Karena itu hak dari orang yang didolimi. Jadi orang kalau didolimi dia punya hak menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Ya tentu dalam konteks kekitaan tadi rumusnya, ya iso ditahan. Tapi gak tahan tenanan, Quran mempersilahkan, tidak apa-apa ya silakan. Cuman usahakan cerita itu pastikan ke orang yang satu mulutnya nggak ember. Yang kedua, usahakan orang yang tepat yang Anda cerita itu orang-orang yang Anda berharap ketika Anda cerita itu Anda mendapatkan solusi. Misalnya ini masalah kesehatan ya ke dokter curhatnya. Kalau masalah agama ya ke ustadz atau kiai yang terpercaya curhatnya misalnya. Kalau masalah tergantung masalah lah. Jadi, harus cerita kepada ahlinya maksudnya. Supaya dapat nasihat ilmu. Supaya dapat nasihat ilmu yang benar. Oke, ini break adzan rumiyin nggih. Monggo silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Duh. Oke, siapa dulu? Yang lebih sepuh siapa? Oke, monggo. Pak Mariono. Ini Pak mengenai setelah wudhu terakhir salat, kita kan pikir ini salah itu berlaku untuk makmum atau imam. Terus kita itu bisa geser ke kanan bos. Untuk makmum atau imam aja. Untuk kalau sholat Sudah salam, kita menghadap miring itu untuk imam mawon. iya. Untuk imam saja. Untuk imam saja. Jadi imam itu kalau habis sholat itu disunahkan untuk, kalau Nabi biasanya miring kanan. Nah, kadang Nabi menghadap ke arah makmum, langsung menghadap gini kalau mau ngasih pengumuman biasanya. Jadi biasanya sunnahnya miring kanan. Jadi miring kanan itu sunnahnya dalam mazhab Syafi'i itu. Biasanya Nabi menghadap ke arah makmum itu kalau mau ngasih pengumuman. Tapi boten wajib nggih, sunnah. Jadi misalnya imam boten ngadep nggih, boten dosa. Gak salah juga secara hukum. Cuman sunnahnya itu gitu. Itu setelah baca Allah salam untuk Biasanya sahabat perhatikan ketika Nabi membaca Allah ma'ajirni minan nar biasanya. Pas Allah ma'ajirni minan nar biasanya. Sebagian sahabat menyaksikan begitu. Pas Allah ma'ajirni minan nar, Nabi biasanya menghadap ke arah kanan itu. Atau menghadap ke arah para sahabat kalau mau ngasih pengumuman. itu fadilahnya apa? Nabi itu kan diantara kebiasaan beliau memperhatikan jamaahnya. Jadi menjadi imam itu di masa Nabi itu menjaga moral makmumnya juga. Sehingga kalau ada yang nggak jamaah, Nabi pasti tanya. Makanya pas sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu habis sholat langsung pergi. Habis langsung pergi kan ditanya oleh Nabi, kamu itu ngapain tuh? Habis sholat tuh langsung pergi. Nah, ternyata kan beliau itu utangnya banyak, sehingga kemudian beliau harus segera kerja itu. Walaupun kerja tapi utangnya mau tambah banyak, itu kan ada itu. Akhirnya kalau Mu'adz akhirnya lunasi. Itu seperti itu. Nah terus kemudian yang kedua, kalau ada yang nggak hadir, Nabi tanya pasti. Kalau sakit dijenguk. Kalau dia menjadi munafik ya ditegur kan gitu. Nah, jadi diantara hikmahnya.
Terus biasanya ngasih syarat kepada kaum wanita agar segera pulang karena dulu pintu masjid itu cuma satu. Jadi biar enggak senggol-senggolan sama kaum lelaki. Biasanya ngoten. Ya monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya berapa? Pertama, terkait dengan pejabat saat ini, Pak. Itu pejabat sekarang itu kan itu dicari, Pak ya. Masalah bagaimanapun juga antara dolim dan pejabat umum pejabat itu. Yang kaitannya dengan gaji, Pak. Kaitannya dengan gaji. Nah, tujuannya baik, kata itu bagus gaji, bagus bidang kerja, tapi cara-caranya itu mendolimi. Ini Bapak Ketua bilang tadi, sebenarnya itu kan menjabat dengan cara-cara melanggar hukum lah. Karena dengan gaji ini hasilnya gaji itu gimana itu Pak? Yang pertama, yang kedua, saya tinggal karena Pak di Transjawa ini itu ada 8 hektar tanah itu yang punya itu ada 5 orang. Waktu masih saya hanya 2, soalnya 3. Waktu masih muda itu, mau silakan aja, jadi baik-baik. Nah, setelah keluar dari buat ribut Pak, dan itu gimana pada dua nggak ngomong, tapi ya masalah. Ini kan saling tanda tangan masing wali-wali saya. Di sana nggak ada, tapi lurah juga mengesahkan aja di situ. Pernah saya gini Pak, di mana-mana usaha Pak, kenapa mau usaha sekali Pak ya? Jadi perkara ini kok di mana-mana tidak ada yang urus, nanti masalah Pak. Menurut saya itu, pertama saya juga, saya nilai perkara terakhir di mana-mana itu tidak. Semua bayar Pak, kenapa masalah itu selalu kita dengan keluarga sendiri, apa juga apa gitu Pak. Itu kok mesti ada masalah itu nanti. Dan dia karena ikhlas waktu masih muda itu, dan ternyata setelah tua, apakah betul gimana tapi Beda lagi omongnya. Iya Pak, jadi ini Pak, kan yang itu kayaknya gitu Pak. Iya. Buat veteran Pak. Terus. Oke. Yang pertama tergantung kasusnya Pak. Yang pertama itu. Jadi misalnya ngeten dia tes sudah masuk, udah bener lah kalau kemang. Nah, terus pas mau masuk orang dalam ngomong, ya kalau mau keluar SK-nya atau apa? Istilahnya kalau mau diterima dengan bener istilahnya kudu nyiapin duit sekian. Atau kemarin lah pilkada ini, untuk jadi anggota DPR misalnya mau masuk misalnya harus siapkan uang sekian misalnya gitu ya misalnya. Kalau itu haknya gitu. Kalau itu haknya itu hak dia sebenarnya mau diambil dihalangi oleh sistem atau oleh oknum sehingga terpaksa dia bayar namanya. Kalau yang begitu itu halal bagi yang dizalimi karyawannya itu, tapi haram bagi yang minta memaksa itu. Kenapa? Karena dia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang yang sebenarnya itu milik dia, itu hak dia sebenarnya. Nah, tapi ngeten benten ada orang lain yang keterima sebenarnya. Cuman karena dia punya uang, dia transaksi jabatan misalnya itu. Sebenarnya ini haknya orang si fulan. Cuman karena si fulan ini nggak punya duit, ini punya duit, akhirnya yang dijadikan yang punya duit ini. Nah, ini namanya mengambil hak orang lain. Ini namanya riswah. Kalau yang pertama tadi bukan riswah, itu babnya penodongan namanya. Ditodong itu dia itu. Karena itu kan dia mau ngambil haknya. Kalau ini kedua, yang kedua ini baru namanya suap. Itu yang menyuap maupun disuap itu masuk neraka. Makanya tergantung kasusnya, dinamis mawon. Jadi kalau dia ngeluarin duit itu dalam rangka untuk mengambil haknya karena dia dipaksa oleh sistem atau dipaksa oleh oknum maksud saya, maka halal bagi dia, itu haknya dia kok. Artinya dia sudah tes, sudah lulus, sudah benar semuanya, cuma dipersulit itu aja. Sehingga terpaksa dia bayar karena untuk ngambil haknya, maka itu boleh. Untuk dia, haram bagi yang minta. Kenapa? Karena penodongan itu. Dan potensi korupsi Pak karena Nggih, betul. Nah, sementara kalau yang kedua itu notabene riswah. Kalau riswah itu namanya suap. Suap itu berarti yang memberi dan yang memberi sama-sama di neraka itu. Alhamdulillah.
Ngoten nggih, itu yang pertama. Yang kedua, intinya ngeten, Pak, soal waris itu sebenarnya mudah. Mudah sebenarnya. Sing garai angel niku ati sing bosok. Hati sing bosok niku sing masalah. Kalau hatinya semuanya bersih, nggak ada yang serakah, nggak ada yang rakus, baik-baik saja sebenarnya, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau sudah ada yang bosok hatinya satu saja, iya masalah besar, nggak bisa dijual deh itu. Kalau satu orang nggak tanda tangan aja, enggak, ngoten. Intinya ngoten mawon sih. Jadi masalah waris itu nggak cuma tanah, Pak, nopo mawon, aset-aset apa saja. Intinya mudah sebenarnya. Pembagian waris itu mudah aslinya. Yang bikin sulit itu hati yang bosok. Naudzubillah min syarri dzalik. Pun paham nggih? Nggih, wallahu a'lam bishawab. Sampun? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salat dimulai rumin kalau mau ke belakang dulu soalnya. Terus